sembah Dia. Kita sembah Dia, sungguh ajaib. Ajaib Kau Tuhan, Kau sungguh hebat. Kami yang di sini, kami yang di sini memuji Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Katakan sekali, ajaiblah Tuhan. Haleluya. Kau sungguh ajaib, Kau sungguh dahsyat. Kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Memuji Tuhan. Engkaulah yang patut disembah. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yesus Tuhan, Tuhanku yang heran. Ajaiblah Kau Tuhan. Ajaiblah Tuhan. Kau sungguh heran. Kami yang di sini memuji Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Kaulah Tuhanku, Yesus Tuhanku yang heran. Ajaib, mari Tuhan, mari lawat kami Tuhan. Kau hadir tengah-tengah kami Bapa. Yesus, kami yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku yang heran. Yesus, Yesus Tuhanku yang heran. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhanku yang heran. Yesus Tuhanku yang heran. Terima kasih Tuhan. Kami yakin bahwa setiap sidang jemaat-Mu, baik yang di gereja maupun yang di rumah, saat ini ada yang merasa punya beban yang berat. Bahkan beban itu seperti badai kehidupan. Bahkan bangsa kami juga merasakan Tuhan. Tapi Tuhan, pada pagi hari ini Engkau akan berbicara terhadap kuasa-Mu yang dahsyat. Engkau akan tunjukkan kuasa-Mu yang heran dan dahsyat Tuhan. Karena itu Bapa, mari Engkau berbicara Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Berbicara Tuhan. Cikini meki sikira para cakara papa para takara para. Sirila para toko sikira papa para takara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sikara para ko sikara para takara. Jika hamba-Mu Kau izinkan menyampaikan isi hati-Mu, biarlah karena kuasa-Mu Tuhan, anugerah-Mu saja
tapi biar Engkau sendiri Tuhan yang berbicara di dalam kedalaman hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah anak-anak-Mu yang rindu mendengarkan akan firman-Mu, yang rindu merasakan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang merindukan firman katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Saudara, kita sungguh hari-hari ini dihadapkan pada situasi mungkin di tengah-tengah keluarga kita atau di bangsa kita. Seperti ada badai dan tiupan angin yang keras. Tapi pada pagi hari ini Tuhan ingin kasih suatu cara bagaimana kita bisa keluar dari kemelut ini. Ya, mari kita buka di dalam Markus pasal 4 ya. Sering sudah kita dengar, tapi kita akan belajar kembali Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kita akan baca saling bergantian. Saya akan memulai dari ayat yang ganjil. Silakan Bapak Ibu nanti yang genap sampai seterusnya. Kemudian nanti juga akan kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-12. Tapi kita lihat dulu yang Markus ya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-12. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-12. Sudah ketemu semuanya? Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara yang terkasih, saya harapkan sudah bisa menangkap ya apa yang jadi maksud dan isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, judul atau tema khotbah hari ini adalah Rebuke the Powerful. Apa itu ya? Rebuke the Powerful. Rebuke itu adalah hardikan. Apa Bapak Ibu? Hardikan the powerful, artinya hardikan yang penuh apa? Kuasa. Saudara, angin badai banyak sekali. Tapi Tuhan Yesus ajarkan pagi hari ini supaya kita memperoleh kuasa menghardik. Nah, sebenarnya apa artinya rebuke the powerful? Artinya bahwa Tuhan Yesus melepaskan badai kehidupan akibat serangan iblis, kemudian dengan kata-kata diam dan tenanglah. Nah saudara, firman Tuhan Yesus berkata, ini ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid dan para muridnya juga sedang apa? Dia diajari bagaimana apa? Mereka mengalami
mengalami kuasa Tuhan. Nah, satu saat ketika Tuhan Yesus ya berada di sebuah danau, lalu dia ingin menuju ke seberang. Sebetulnya ke seberang itu hanya menemui salah satu orang yang namanya orang yang kesurupan setan, yaitu Simon dari Gerasa ya, atau Gadara atau Gerasa, yang kesurupan legion. Legion itu setan yang banyaknya bukan main, Bapak Ibu. Jadi Tuhan tuh ingin menyeberang, ingin menemui hanya satu orang ini, ya, lalu untuk membebaskan dia. Tapi saudara, apa yang terjadi? Nah, orang yang kemasukan setan, kalau Bapak Ibu baca setelah perikop ini, ya, dan setannya itu tidak terima, Bapak Ibu. Setannya tidak terima. Dan setan selalu ingin membunuh, membinasakan sejak setan jatuh dalam dosa. Jadi setan itu dulu adalah malaikat, tapi malaikat penyembah yang jatuh ke dalam dosa karena dia ingin sama seperti Tuhan. Nah, kemudian dia dikutuk, maka dia jadilah Lucifer. Dan sejak itu setan selalu ingin menghancurkan pekerjaan Tuhan, termasuk menghancurkan Tuhan Yesus. Ketika dia lahir, dia sudah diancam ya oleh Herodes ya. Bahkan ketika dia mulai pelayanannya pun, setan berpikir dengan dia naik perahu bersama dengan para murid-muridnya, dihantam, dia kirim taufan yang hebat luar biasa. Wes, saudara, kalau ini perahu, Pak, bayangkan perahu dihantam taufan yang hebat. Jangankan perahu, Bapak Ibu, kapal yang besar pun bisa apa? Hancur. Tapi perahu. Setan mengerti bahwa Tuhan Yesus melakukan pelayanan, mujizat untuk menyembuhkan orang, untuk menyelamatkan orang, untuk menyembuhkan banyak penyakit, menyelesaikan persoalan, segala persoalan. Dan setan tidak mau, tidak suka. Sehingga dia kirimkan taufan untuk menghantam apa? Yesus bersama dengan murid-muridnya. Jadi rebuke the powerful itu adalah Tuhan Yesus melepaskan badai, ya, menenangkan badai akibat serangan iblis dengan kata-kata diam dan tenanglah. Nah, saudara, persoalannya begini. Jadi ini saudara dan saya, ini kalau mengikut Tuhan, ini para murid sudah bersama dengan siapa? Tuhan Yesus ya. Saudara, tidak ada jaminan bahwa kalau kita ikut Yesus lepas dari topan badai. Ya. Artinya kita selalu mengalami ya. Jadi jangan dikira aku ikut di Tuhan Yesus, aku enggak ingin ada masalah, aku enggak ingin ada persoalan, aku enggak ingin ada badai, aku enggak ingin ada topan. Keliru, saudara. Justru ketika murid itu bersama dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan izinkan badai dan topan itu apa? Menerjang. Tapi yakinlah Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam. Amin. Nah, mengapa hal itu terjadi, Bapak Ibu? Kalau kita lihat, Bapak Ibu, mereka, marilah kita bertolak, kemudian dia ayat yang ke-36 ya. Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ya. Kemudian kalau di ayat yang lain, Bapak Ibu, pada hari itu waktu dan seterusnya ya. Nah, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ya. Saudara, coba kalau misalnya saudara bersama dengan orang yang hebat, terkenal ya, dahsyat, bersama-sama dengan saudara, berjalan dalam satu perjalanan apapun, itu apa yang saudara lakukan? Senang? Ngajak ngomong enggak? Ngajak ngomong enggak? Misalnya saudara bersama dengan Pak Jokowi gitu ya, atau siapa gitu ya, lalu di perjalanan bersama satu mobil gitu ya. Lah, apakah saudara diam saja? Pengen ngajak ngomong enggak? Lah iya, lah ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah bersama dengan para muridnya, tapi dia membiarkan Tuhan itu tertidur. Seharusnya para murid itu berbincang-bincang tentang kuasa dan keajaiban Tuhan, mendengar tentang pengajarannya, tapi murid-muridnya membiarkan dia tertidur di buritan. Berapa banyak di antara kita yang punya Tuhan Yesus, tapi membiarkan dia tertidur di dalam hati kita. Nah, saudara, orang yang membiarkan Yesus tidur dalam hati kita, itu tanda-tandanya kalau dia buat salah, dia tidak merasa bersalah. Gitu ya.
Terus kemudian kalau ada diajak untuk berbuat baik, dia malah nyinyir. Nyinyir itu apa ya? Nyinyir. Kalau diajak melakukan sesuatu, diajak pelayanan atau diajak melayani Tuhan, lalu adulah itu saya jadi repot begini dan sebagainya. Saudara, jika itu yang terjadi, saudara membiarkan dia tertidur di dalam apa? Perahu saudara. Nah, seharusnya bersama dengan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Agung, dia banyak bicara harusnya. Tapi dicatat bahwa pada waktu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak sekarang dan seterusnya ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Tuh ya. Kadang-kadang kita punya Tuhan Yesus tidurlah di buritan belakang sana, di dapur saya sana. Itu kesalahan kita. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah para murid membiarkan Yesus tertidur, maka iblis menyerang. Dia memberikan taufan. Wes. Wah. Saudara sudah pernah enggak naik kapal diombang-ambingkan oleh taufan? Belum pernah ya? Pengen mengalami tidak? Wah, gitu ya. Wah, kalau boleh minta jangan Tuhan. Tapi seandainya saudara diizinkan untuk mengalami, maka saudara harus sadar. Ternyata selama ini saya membiarkan Tuhan Yesus apa? Tertidur dalam hati kita. Jadi iblis menyerang, ya. Iblis menyerang. Yang diserang sebenarnya bukan muridnya. Iblis tahu, ya, kalau Yesus sudah tenggelam di laut, selesai, saudara dan saya tidak akan diselamatkan. Betul kan? Iya. Ini kesempatan bagi iblis. Nah, peluangnya apa? Pintu masuknya apa? Pintu masuknya ya murid-muridnya membiarkan dia tertidur itu. Kalau misalnya Tuhan Yesus tidak tertidur, apakah Tuhan Yesus tahu? Tahu, tapi memang sengaja untuk memberi pembelajaran kepada murid-muridnya. Ya. Kemudian, Bapak Ibu, sekarang kalau kita mengetahui, ya, kalau kita mengetahui bahwa akhirnya Tuhan mengetahui bahwa ya ini pekerjaan iblis ya. Ya. Tuhan kalau menghadapi yang namanya iblis dan setan, dia tidak pernah lemah lembut. Katakan, dia tidak pernah apa? Ya, saudara. Untuk iblis yang akan mengacaukan, dia selalu mengatakan hardik dia. Apa? Hardik. Saudara, ada banyak orang sakit disembuhkan Tuhan Yesus ya. Ya. Tapi tidak semua sakit disebabkan karena virus dan apa? Bakteri. Ada sakit yang disebabkan karena kerjaannya setan. Contohnya apa? Contohnya ibu mertua Simon. Ketika dia merasa demam yang keras, kemudian Tuhan Yesus datang lalu dia menghadik, keluar demam. Itu menghadik ya. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi segala persoalan, dan persoalan itu disebabkan karena iblis yang mengecoh kita, yang menguasai kita. Apakah itu di dalam perekonomian, apakah itu di dalam keluarga, apakah itu saudara sakit penyakit, atau saudara mengalami persoalan yang lain. Dan saudara yakin bahwa itu adalah pekerjaan iblis, maka saudara dan saya harus apa? Hardik dia. Jadi jangan kalau setan tuh, setan yang baik hati, keluarlah gitu ya. Tapi ketika memang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, dijamah ada Bapak Ibu. Tapi disebabkan karena dosa manusia. Tapi kalau yang ini, ya, taufan yang dikirimkan setan itu, maka Tuhan perlu menghadap. Diam, tenanglah. Nah, saudara, berapa banyak di antara kita ketika mengatasi persoalan, kita itu malah justru dikalahkan oleh apa? Persoalan. Seharusnya persoalan itu kita hardik. Dihardik, dikatakan kiri kananmu dihardik. Jadi misalnya saudara sedang mengalami sakit perut. Ya, sedang mengalami sakit perut ya. Sakit perut keluar. Ya. Jadi kemudian roh namanya apa? Hutang. Roh hutang yang sedang menjerit dan mengikat aku keluar. Diperkatakan Bapak Ibu.
menghardik. Tadi Yohanes 14 ayat ke-12 tadi mengatakan, aku kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan apa? Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang apa? Aku lakukan, bahkan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi boleh nggak kita menghardik? Justru kita akan melakukan lebih daripada yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi kalau ada orang sementara, bisakah itu menghardik? Bisa. Jika saudara dan saya tidak percaya, maka saudara tidak bisa mengalami kuasa menghardik. Jadi saudara kalau punya persoalan, ya masuk kamar berteriak. Saudara, Tuhan Yesus itu kalau menghardik, diam, tenanglah. Jangan. Dia selalu berkata keras, diam, tenanglah. Masuk kamar, kemudian teriak. Dan harus teriak, karena apa? Orang yang berseru-seru. Jadi berseru-seru itu apa temannya Pak? Berteriak. Kalau Bapak Ibu berdoa, jangan berdoa yang semacam, dia, gitu ya. Ya. Ucapkan dengan perkataan yang jelas, tegas, dan keras. Lah nanti kalau didengar sama apa tetangganya, biar dia juga melihat dan mendengar. Ya, makanya Bapak Ibu jangan main-main dengan taufan dalam kehidupan ya. Jika saudara menerima taufan, kehadiran taufan, badai dalam kehidupan, maka saatnya saudara apa tadi? Menghardik. Ya. Nah sekarang bagaimana? Bagaimana kita memperoleh kuasa yang menghardik tadi? Kuasa untuk menghardik. Yang pertama, percaya bahwa Yesus berkuasa. Katakan, percaya. Nah, ini persoalan ini para murid dikatakan di sini. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut dan kamu tidak Jadi semua penyakit diawali dari apa Bapak Ibu? Tidak percaya. Dia tahu bahwa bersama dengan Tuhan Yesus, dia juga tahu Tuhan Yesus sudah membuat mujizat yang banyak. Tapi kenapa dia tidak percaya? Jadi saudara harus percaya. Orang yang percaya itu bukan hanya mendengarkan. Apakah saudara percaya Yesus? Ya amin. Saudara tidak. Orang yang percaya itu mendengar, meyakini dan apa? Melakukannya. Jadi kalau saudara nanti pulang dari sini tidak pernah menghardik, nanti masalah saudara nanti enggak selesai-selesai. Hardik dia. Ya. Percaya bahwa Yesus mampu melakukannya. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, tidak mengeluh persoalan. Nah, ini ya. Tidak mengeluhkan apa? Persoalan. Ini para murid ini ketemu masalah bukan bertindak, ya. Bertindak karena bersama dengan Tuhan Yesus, tapi dia ya protes. Protes apa ya? Protes mengeluh ya. Dikatakan di sini, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita apa? Binasa." Ini nek caranya Jawa apa, Pak? Bahasa Jawanya. Ngeluh gitu ya. "Guru, Tuhan, engkau membiarkan saya ini binasa ya." Jadi ternyata engkau membiarkan saya ini binasa. Persis seperti bangsa Israel yang tegar apa? Tengkuk kalau ada masalah yang dikeluarkan dulu apa? Yang dikeluarkan dulu adalah apa? Keluhan. Ya. Itu. Padahal dia sudah tahu bahwa Yesus itu berkuasa, masih juga mengeluh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mohon kalau ada masalah jangan apa? Mengeluh. Apa saja ucapkanlah syukur. Ya. Kalau saat ini sedang ada persoalan-persoalan, ucapkan syukur. Tuhan, aku bersyukur karena kalau aku punya masalah seperti ini, pasti engkau telah menyediakan apa? Pertolongannya, solusinya. Sidik-sidik mengeluh, kurang sidik mengeluh. Ya. Para suami misalnya, makanannya istri sedikit apa? Asin aja, mengeluh. Ya. Sedikit kurang enak, mengeluh. Para istri diberi uang sama suami, terlambat sedikit aja, mengeluh. Ya. Para pemudi, ya, belum punya pacar, mengeluh itu ya. Ya. Atau sudah punya pacar, tetapi apa? Datangnya apel terlambat, mengeluh, marah-marah. Saudara, kalau saudara mengeluh, ya, Tuhan katakan,
Kalau engkau percaya akan memindahkan gunung ini, beranjak dari sini ke laut. Beranjak tidak? Beranjak, itu kalau sudah percaya. Tapi kalau ketika saudara ketemu dengan gunung, saudara akan mengatakan menangisi gunung saudara. Bukan memindahkan gunung, tapi apa? Menangisi gunung. Tuhan, aku ketimpa masalah begini banyak Tuhan. Bagaimana ini? Terus besok gimana masa depan saya begini dan sebagainya. Nah, menangisi gunungnya. Ketika saudara menghadapi topan dan badai, maka saudara akan apa tadi? Hardik dia. Hai gunung, campaklah kamu ke laut. Hai persoalan, hutang, pekerjaan apapun yang menghambat, campakkan ke laut. Saudara, ini penting ya. Karena ini Tuhan kasih kuasa untuk menghardik. Ya. Kuasa untuk menghardik. Jadi kalau menghardik itu bukan dengan apa? Lemah lembut. Saya tidak pernah melihat Pak, orang menghardik itu apa? Dengan lemah lembut. Enggak pernah. Selalu berkata apa? Keras. Tapi tujuannya adalah untuk menyerang orang. Tapi untuk menyerang apa? Kuasa setan apa? Iblis, kuasa kegelapan. Ya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa memperoleh kuasa yang menghardik tadi? Yaitu membangunkan Yesus yang tertidur. Iya, ini penting ini ya. Membangunkan apa? Yesus yang apa? Tertidur. Seberapa banyak seringkali kita di dalam menghadapi persoalan membuat Yesus yang Tuhan katakan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada apa? Yang ada di dalam apa? Dunia. Tapi kenyataannya yang lebih besar itu tidak ada. Karena apa? Karena kita membiarkan dia tertidur di dalam hati kita. Makanya Bapak Ibu, gereja ini gereja yang didirikan, gereja yang dibangun, gereja yang ditegakkan oleh karena Roh Kudus. Jadi gereja ini jelas bahwa gereja ini adalah Roh Kudus yang berkarya. Jadi jangan melenceng ke kiri dan ke kanan. Ya. Karena itu Bapak Ibu, roh yang ada di dalam diri kita ini lebih kuat. Karena itu tanda-tanda orang yang punya roh ya, punya roh yang lebih kuat, maka dia bisa menghardik. Ya. Nah, jangan biarkan Yesus apa? Tertidur. Katakan kiri kananmu, jangan biarkan Yesus tertidur di hatimu. Ayo jujur, siapa yang seringkali menghadapi masalah membiarkan Yesus tertidur di buritan? Ayo ngacung kalau berani. Ya. Jadi saudara, apapun masalahmu, jangan biarkan Yesus tertidur di dalam buritan kapalmu. Lalu yang keempat, memperkatakan. Jadi Tuhan Yesus katakan, diam dan apa? Tenanglah. Nah, saudara harus berani mengatakan pada waktu itu ribut. Ribut, tahu ribut ya? Suami istri yang sering ribut, tidak ada di sini, tidak ada. Tidak ada ya. Bapak Ibu pernah mengetahui suasana ribut seperti apa? Gegeran gitu ya. Sana ngomong ini, sana ngomong ini, sana ngomong ini. Wah, kacau balau gitu ya. Tapi tiba-tiba suasana itu diganti oleh Tuhan Yesus. Diam, tenanglah. Jadi ketika ada ribut, diperkatakan dengan lawan katanya ribut, yaitu apa? Diam. Jadi ketika saudara memperkatakan kenyataannya sakit perut, sakit, sekarang katakan aku sembuh. Jadi sembuh lawan dari apa? Sakit. Perkatakan lawan daripada apa? Iblis. Iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan, membuat sakit, membuat hancur, menderita, dan seterusnya. Kalau saudara saat ini sedang menderita, katakan saya sudah bahagia. Jadi selalu dikatakan apa? Lawan daripada keadaan Bapak Ibu. Kalau sakit katakan apa? Sembuh di dalam nama Yesus. Kalau hutang, masih hutang dikatakan apa? Lunas dalam nama Yesus. Gitu. Kalau saudara misalnya dibenci orang, katakan apa? Dikasihi oleh orang. Kan gitu kan? Selalu diperkatakan. Karena iblis itu selalu ingin merusak dan membinasakan. Ya, diperkatakan. Dan yang terakhir ya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya.
Yang terakhir adalah mengagumi Tuhan Yesus. Nah saudara, jadi ada berapa tadi coba? Ada 5 ya. Yang pertama apa? Percaya. Yang kedua tidak mengeluh. Yang ketiga apa? Membangunkan Yesus. Lalu yang keempat memperkatakan. Dan yang kelima apa? Mengagumi kuasa Tuhan Yesus. Itu kalau saudara ingin memperoleh kuasa apa? Menghardik. Saudara jangan takut. Ya, saudara jangan takut dengan apapun. Ya, bangsa kita sekarang juga sedang terpuruk, membutuhkan satu komitmen. Sebagaimana para murid pada saat itu, dia setuju kepada pemimpinnya, Yesus menghardik. Di dalam ini tidak ada Pak, murid-muridnya mengatakan, Yesus menghardik, apa ya tenan apa ora? Kan enggak diceritakan, enggak ada ini ya. Artinya apa? Mereka sepakat. Kalau Yesus menghardik, maka saya juga menghardik. Maka saudara dan saya harus sepakat dengan para pemimpin kita. COVID-19, aku hardik ke diam. Selesai. Harus diperkatakan di setiap kita. Catatan kemarin party sudah berapa ya? Yang COVID. Ya. Itu kuasa kegelapan Bapak Ibu. Ya. Nah ketika saudara ikut menghardik dan Tuhan dari ribut diganti dengan apa? Diam, tenang. Dari ada persoalan menjadi apa? Diberikan solusi. Maka saudara, nanti mungkin di season lain ya. Ini indah sekali. Orang lain menganggap masa ini adalah masa kesukaran. Tapi Tuhan menganggap dan memberi ini adalah masa anugerah bagi anak-anak Tuhan. Nah nanti bersesi ya, bersesi. Hari ini kita diajari Tuhan apa? Menghardik. Apa? Menghardik. Jadi kalau Bapak Ibu punya persoalan harus dia apa? Hardik. Amin. Iya. Praktek Bapak Ibu. Bukan hanya Tuhan Yesus yang bisa menghardik, tapi saudara dan saya di dalam Yohanes 14 ayat 12. Saudara akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan apa? Lebih besar. Ya. Jangan dengarkan iblis, tapi dengarkan apa? Tuhan. Maka saudara, apapun persoalan yang tengah dialami saat ini, tapi satu hal yang pasti, pagi hari ini Tuhan mengajari kita supaya kita menghardik persoalan, badai apapun. Diam dan tenanglah. Diam dan tenanglah. Diam dan tenanglah. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari tim musik. Kita naikkan pujian, kuasa-Mu terlebih besar. Ya. Ayo. Kuasa-Mu terlebih besar. Yesus, kuasa-Mu dahsyat, luar biasa Tuhan. Lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara, siapakah di antara saudara yang pada saat ini saudara sedang mengalami persoalan yang berat? Saudara sedang mengalami persoalan yang seolah-olah saudara tidak melihat pertolongan Tuhan. Bisa saudara angkat tangan. Dan sekarang kita akan berlatih. Kita akan praktek. Ya, kita akan praktek. Nanti caranya, sebut persoalanmu, kemudian katakan diam dan tenanglah. Ya, jadi misalnya, hai hutang, diam dan tenanglah.
dan dilunaskan. Kalau saudara punya sakit, hai sakit, diam, tenanglah dan sembuh. Kalau itu pekerjaan, katakan, hai pekerjaan yang hilang, diam, diberikan pekerjaan dalam nama Yesus, ya. Jesus, ya. Musik terus, singer, worship leader silakan. Kuasamu terlebih besar, terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Nah sekarang katakan semua jemaat, sementara bisa menyanyikan, katakan hadik ya, hadik segala persoalan, hadik segala hutang, segala penyakit, segala kelemahan, segala apapun juga yang membelenggu. Sekarang hadik ya, katakan diam, tenanglah, diam, tenanglah. COVID-19, diam, tenanglah. Dan kau menyingkir ke laut, menyingkir ke laut, menyingkir ke neraka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Katakan, terlebih besar. Oh, haleluya, lebih besar. Yeah, haleluya. Ya, jangan malu-malu memperkatakan. Hari ini Tuhan memberikan pelawatan kuasa menghadik di dalam nama Yesus. Jesus, haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara, Tuhan berjanji, Tuhan memberi kuasa. Masa kesukaran saat ini akan diubah menjadi masa anugerah. Dan itu sudah saya alami Bapak Ibu. Apapun kesukaran Bapak Ibu, badai sebesar apapun, Tuhan akan ubahkan menjadi masa anugerah. Saudara, dalam minggu-minggu ini, orang berpikir tidak mungkin mendapatkan berkat rezeki dari pekerjaan. Tapi tiba-tiba Tuhan berikan berkat, saya bisa membeli mobil di masa pandemik. Lalu kemudian saya mendapatkan kesempatan menjadi peserta di dalam setiap event. Dan itu ada berkat dikirim lewat rekening bank. Ya, ada 2 kali, bahkan 3 kali saya mendapatkan berkat dikirim lewat rekening bank. Karena saya dilibatkan menjadi narasumber. Dan di dalam pekerjaan saya tidak ada yang hilang Bapak Ibu. Tidak hilang. Kesempatan dan pekerjaan itu tidak hilang. Tidak hilang. Dan itu diberikan. Masa kesusahan diubah menjadi masa anugerah. Orang lain yang tidak percaya Yesus, mereka mengalami masa kesukaran. Tapi saudara dan saya, hari ini ketika saudara menghadik, maka saudara akan diberikan masa anugerah. Masa anugerah, tidak ada kehilangan apapun, tidak ada sesuatu penyakit apapun yang mampu memasuki saudara. Saudara adalah bait Allah, kudus bagi Tuhan. Saudara diberi kuasa di dalam nama Yesus. Tuhanku terlebih besar.
saudara angkat tangan, ucapkanlah syukur. Dari yang saudara perkatakan tadi bahwa katakan, saya sudah lunas, saya sudah sembuh, saya sudah bebas, saya mendapatkan pekerjaan. Katakan semuanya, katakan. Saudara, ada sebuah kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan, dia selalu memperkatakan bahwa rezeki mengejar saya, berkat mengejar saya. Suatu ketika ada orang itu mendapatkan keuntungan, lalu Roh Kudus bicara pada orang itu, perpuluhannya kamu berikan ke hamba Tuhan. Dan dia sebut nama hamba Tuhan itu disebut. Dia mendapatkan uang 8 miliar, kemudian dia kasih perpuluhannya 80 juta, saudara. Dan dia menghubungi hamba Tuhan ini berkali-kali, tidak bisa, sampai banyak kali nggak bisa. Kemudian hamba Tuhan itu karena seringkali ditelepon kok nggak diangkat, kemudian dia diangkat. Dia katakan, Bu, saya harus kirim uang ibu 80 juta. Loh kenapa? Karena saya disuruh Roh Kudus. Saya nggak tahu kenapa yang disebut adalah nama ibu. Jadi ibu harus kasih saya tahu rekening ibu berapa. Dan kemudian dikirim saudara 80 juta. Itu karena memperkatakan, berkat mengejar kita, bukan kita mengejar berkat. Amin. Ya, berkat mengejar kita. Oke, mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, hari ini Engkau curahkan kuasa-Mu, kuasa untuk menghardik persoalan menjadi diam dan tenang. Dan itu artinya hidup kami berada di dalam kelimpahan. Kami tidak akan mengalami masa kesukaran, tapi kami akan mengalami masa anugerah Tuhan. Karena Yesus Tuhan, Engkau telah menghardik semua persoalan di dalam hidup kami. Sekarang kami hidup di dalam masa anugerah, masa di mana Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory haleluya. Semua katakan amin.